Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sedih sudah mentok, ya. Mantan tidak mau lagi dihubungi, ya. Tenang saja, lakukan hal ini agar mantan yang jatuh bangun berusaha menghubungimu, ya. Jadi ya, saya yakin banyak yang sudah merasa mentok lah, ya. Semua cara sudah dilakukan, belajar tutorial di berbagai channel YouTube, ya, bagaimana caranya agar mantan mau membuka blokirannya kembali, agar mantan bersedia kembali berkomunikasi, bersedia mendengarkan penjelasan yang sudah segudang ada di dalam pikiran dan benak kita. Pengen disampaikan semua, dan kita yakin satu kali saja diberikan kesempatan untuk bicara, maka dia akan bisa menerima, ya, segala penjelasan tadi dan bisa menerima keinginan kita untuk kembali bersama, ya. Dan itu juga sebenarnya jawaban kenapa dia bersikukuh, kekeh untuk tidak mau berkomunikasi lagi dengan Anda, ya. Karena dia takut, dia khawatir kalau sampai memberikan kesempatan kepada Anda untuk kembali berkomunikasi, ya, maka dia akan luluh di situ, ya. Mungkin dulu pernah juga terjadi hal seperti ini, blocking, tapi dia masih memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan dia luluh. Dan itu sebenarnya, ya, ketika dia bersikukuh untuk tidak lagi berkomunikasi, itu mengindikasikan bahwa dia masih memiliki cinta yang sangat besar, ya, kepada diri Anda, ya. Cuman karena faktor mungkin saat ini dia sudah bersama-sama orang lain, ya, atau mungkin juga request dari orang tuanya agar jangan berkomunikasi kembali dengan Anda, maka jalur komunikasi tadi betul-betul dia tutup. Karena kekhawatirannya sekali saja terjadi komunikasi, maka dia akan luluh kembali kepada Anda. Nah, jadi itu harus Anda ketahui, ya. Nah, jadi ini ketika memang Anda sudah merasa mentok lah, ya, apalagi yang bisa dilakukan. Jadi sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda harus memahami logika dan sifat, ya, yang Allah turunkan kepada dunia yang kita tempati pada saat ini. Jadi semua, ya, makhluk yang Allah ciptakan, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu hewan, gunung, tumbuh-tumbuhan, ya, air, angin, termasuk bumi yang kita tempati ini, semuanya memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Ketika Anda memahami sifat dan karakter dari dunia yang kita tempati pada saat ini, sebenarnya Anda tidak perlu bersedih lagi, ya. Jadi Anda harus tahu salah satu karakter dan sifat dari dunia yang kita tempati ini, ya. Ketika dunia ini kita kejar habis-habisan, kita puja habis-habisan, kita cintai setengah mati, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, dunia akan menjauhi kita, ya. Dunia akan pergi dari kehidupan kita, ya, dan dunia akan melupakan bahkan membenci kita, ya. Jadi begitu. Banyak kan orang yang misal jungkir balik itu pengen banget bisa menjadi pejabat, ya,
Akhirnya di setiap event pemilihan ikut. Sekali kalah, tambah penasaran. Ikut 2 kali. 2 kali kalah lagi, penasaran lagi. Ikut 3 kali. Ya, 3 kali kalah, ikut lagi. Terus seperti itu. Tidak ada selesai-selesainya. Padahal orang seharusnya sudah paham lah. Kalau sudah 2 kali kalah, ya sudah. Artinya memang kita sudah tidak diinginkan. Ya, apalagi contoh ilustrasi yang lain. Misal ya, kita pengen memiliki rumah yang mewah, yang megah, ya, di perumahan yang elit, jungkir balik kita bekerja. Uang kita tidak pernah cukup-cukup. Jangankan membeli rumah yang mewah dan megah, membeli rumah yang sederhana saja, itu sangat berat untuk kita lakukan. Kenapa? Karena yang kita puja tadi jabatan, ya, yang kita kejar itu adalah jabatannya, ya, bukan kemudian niatnya dibalik. Kalau jadi pejabat, ini tujuannya untuk kemaslahatan orang lain, ya. Yang kita kejar adalah rumahnya, yang kita kejar adalah mobilnya, ya. Bukan dibalik. Kalau saya punya rumah, maka rumah itu akan saya gunakan untuk tujuan ibadah. Kalau saya punya mobil, mobil itu akan saya gunakan untuk bekerja, tujuannya agar bisa mendapatkan nafkah yang layak bagi keluarga saya. Misal begitu, ya. Nah, ketika kebendaan dan keduniawian ini yang kita kejar, ya, ini namanya hubbud dunia, mencintai dunia dengan cara yang berlebihan, ya, baik itu tadi jabatan, ya, baik itu pekerjaan, baik itu rumah, mobil, pakaian, alat-alat komunikasi yang canggih, ya, status sosial yang dihargai dan dihormati, popularitas yang luas, dan seterusnya. Ya, misal popularitas, pengen beken, pengen terkenal, ya. Apa tujuannya kalau beken dan terkenal? Duitnya banyak, ya, sehingga kemudian bisa punya cewek di mana-mana. Lah ini niatnya saja sudah tidak benar, sehingga kemudian jadi tidak beken-beken, jadi tidak terkenal-terkenal, kan begitu, ya. Nah, seharusnya tidak apa mengejar popularitas, tetapi nawaitunya, niatnya untuk menyebarluaskan kebaikan, ya, bukan kemudian untuk meraup kepuasan dunia sebanyak-banyaknya. Karena itu logikanya juga begitu dalam bab permantanan ini, ya. Ketika mantan ini Anda kejar, Anda puja habis-habisan, ya, apa yang terjadi kan? Dia pergi dan tambah menjauh, membuat kita bersedih, membuat kita nyungsep, membuat kita meratap, dan seterusnya. Ujung-ujungnya bisa jadi kufur nikmat, ya. Padahal kita sehat, padahal kita cerdas, padahal kita memiliki jalur rezeki yang berlimpah ruah. Cuman gara-gara satu persoalan bab mantan, kita menjadi tertutup matanya, menjadi buta hatinya terhadap nikmat karunia Allah yang sangat banyak dan berlimpah tadi, ya. Nah, oleh karena itu, ya, sebenarnya kan kembali lagi ini ke persoalan hati. Ketika hati Anda bisa Anda didik dengan baik, menahan diri saja di rumah, ya, apalagi sedang pandemi seperti saat ini, ya. Kemudian yang harus dikerjakan dan menjadi tanggung jawab Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, seperfect mungkin, sehingga orang yang memberikan kepercayaan
tidak kapok dan akan terus memberikan kepercayaan kepada Anda, ya, Anda lakukan saja aspek itu, ya. Kemudian Anda pertebal keyakinan bahwa tujuan hidup Anda itu bukan mantan, bukan jabatan, bukan harta benda, bukan kenikmatan-kenikmatan ragawi lainnya, tetapi yang menjadi tujuan hidup Anda adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari mardatillah. Maka kalau ini yang menjadi tujuan hidup Anda, jabatan, popularitas, harta, termasuk mantan, itu akan jatuh bangun untuk datang dan mengejar Anda. Ya, nah, maka kita renungkan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu, wa atadhu dunya, wa hiya rahimatun, wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, wa farraka alaihi syamlahu, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa akhirat menjadi tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa dunia menjadi tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya dan tidak datang kepadanya dunia kecuali sekedar yang ditakdirkan baginya. Ya, coba Anda renungkan baik-baik makna dari hadis ini. Ketika akhirat yang menjadi tujuan hidup kita, maka dunia yang tercerai-berai, ya, jabatan tidak kita miliki, harta juga tidak kita miliki, ya, mantan juga entah di mana. Ini kan persoalan yang tercerai-berai. Maka ketika hati kita bisa kita fokuskan pada tujuan akhirat, ya, mardatillah, mencari keridaan Allah, maka semua yang tercerai-berai ini akan terkumpul, akan datang kepada kita dalam keadaan hina. Hina itu apa? Nyungsep, memohon dan meminta kepada kita untuk mengambilnya. Ya, jabatan akan datang menawarkan dirinya kepada kita. Kekayaan akan datang menawarkan dirinya kepada kita. Mantan akan datang dalam keadaan hina menawarkan dirinya kepada kita. Karena itu kalau Anda kejar terus mantan, sulit untuk bisa diraih kembali karena sifat dunia begitu. Tambah dikejar, dia tambah lari. Ya, Anda tetap stay cool di tempat Anda saja. Hati Anda, pikiran Anda fokus kepada mengejar keselamatan di akhirat, maka biarkan dunia yang mendatangi hidup Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.